Shalom warga kerajaan Allah, apa kabarnya? Saya sengaja mengeraskan volume suara saya karena di tempat saya sedang hujan. Kalau saya tidak mengeraskan suara saya, nanti suara saya kalah sama hujan, Pak. Jadi kembali lagi bertemu dengan saya, Dion Santos, dan saya akan memulai dengan sebuah cerita saya. Jadi selama saya menjadi seorang konselor, saya mengkonselingi banyak sekali orang dengan berbagai macam latar belakang, dari umur belasan tahun sampai umur 40-50 tahunan, Pak. Saya menikmati pekerjaan saya menikmati bekerja di ladangnya Tuhan. Saya bisa mendengarkan banyak sekali cerita, banyak sekali sharing, banyak sekali obrolan, banyak sekali kesaksian hidup yang membuat saya semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Saya menjadi tahu, Pak, bahwa di luar sana banyak orang yang membutuhkan kasih, membutuhkan didengar ceritanya. Ada banyak orang yang saat ini mengalami rasa putus asa, depresi, dan mereka membutuhkan solusi. Karena mereka tidak bisa berjalan sendirian. Ada banyak orang yang sudah di ujung kehidupan mereka. Mereka ingin bunuh diri. Kemudian melihat ada beberapa konten saya di TikTok yang akhirnya membuat mereka digerakkan oleh Roh Kudus menghubungi saya dan mereka gagal bunuh diri. Saya percaya itu bukan karena saya, Pak, tetapi karena karya Roh Kudus, karya Tuhan yang amatlah besar sekali bagi kehidupan kita manusia. Kemudian saya juga mendengarkan cerita-cerita yang justru membuat saya sedih, membuat saya malu, Pak. Kenapa? Karena cerita tersebut berkaitan dengan pelayan Tuhan. Salah satunya adalah pelayan Tuhan yang menyakiti hati klien saya, pelayan Tuhan yang menjatuhkan klien saya ke dalam dosa, pelayan Tuhan yang mengecewakan mereka, pelayan Tuhan yang hidupnya tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Memang setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, Pak, termasuk saya. Saya ini nggak sempurna, saya juga masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi saya tidak pernah menikmati dosa lagi. Saya hari ini membenci dosa, Pak. Saya tidak membenarkan perbuatan pelayan Tuhan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Saya menentang dengan keras setiap pelayan-pelayan Tuhan yang masih hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kali ini saya akan menceritakan 3 orang klien saya. Mereka adalah wanita umur 20-25 tahun yang mengalami kejatuhan dalam dosa bersama dengan para pelayan Tuhan. Biar tidak membingungkan kejatuhan dalam dosa seperti apa, mereka jatuh dalam dosa perzinahan bersama dengan para pelayan Tuhan yang ada di gereja mereka masing-masing. Dan 3 orang wanita ini berada di 3 kota yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya mereka bukan orang pertama, kedua, atau ketiga yang bersaksi atau yang menceritakan, yang konseling tentang kejatuhannya bersama dengan pelayan Tuhan. Ada banyak sekali, Pak, orang-orang yang sudah menceritakan kejatuhan mereka bersama dengan pelayan Tuhan. Tetapi kenapa saya menceritakan 3 orang ini? Karena mereka memiliki kasus yang hampir mirip, Pak, dan bisa saya kaitkan satu dengan yang lain dan bisa saya ceritakan secara singkat. 3 wanita ini seperti wanita pada umumnya. Mereka adalah wanita milenial umur 20-25 tahun yang memiliki cita-cita, keinginan untuk mendapatkan pasangan hidup yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, dan bisa membawa kehidupan mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan sebenarnya mereka itu sudah mencari pasangan hidup di tempat yang tepat, Pak, yaitu di gereja. Selama saya melayani di kepemudaan, saya berpindah dari gereja satu ke gereja yang lain, saya sering bertanya kepada anak-anak muda, kalian pengen punya pasangan hidup yang seperti apa? Nah, di antara jawaban mereka pasti terselip, Pak, bahwa mereka pengen memiliki pasangan hidup yaitu seorang pelayan Tuhan
atau seseorang yang melayani Tuhan. Dulu saya sebagai seorang pria yang normal, saya juga menginginkan memiliki pasangan hidup yang melayani Tuhan. Karena orang yang melayani Tuhan itu identik dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya kudus, yang hidupnya pasti penuh dengan damai sejahtera dan diberkati Tuhan tentunya. Lanjut ya Pak, jadi Mbak A, Mbak B, dan Mbak C ini pada akhirnya mendapatkan pasangan hidup di gereja, yaitu pelayan Tuhan. Dimulai dari Mbak A. Mbak A ini memiliki seorang pacar, seorang worship leader. Dan pada awal pacaran mereka bisa menjaga komitmen hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Mbak A. Hidup kudus, berangkat ke gereja bareng, saling mendoakan, kalau mau tidur mereka berdoa bersama-sama. Kemudian mereka saling mengenalkan satu dengan yang lain kepada orang tua mereka masing-masing. Otomatis Mbak A ini udah bahagia Pak dengan keadaan hidup mereka. Tapi ternyata mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Bukan hanya itu, si pria selingkuh Pak. Dan itu membuat mereka akhirnya putus dengan keadaan sakit hati, dengan keadaan yang membuat kehidupan wanita terpuruk. Akhirnya dia putus asa dan memutuskan untuk konseling karena mendapatkan kontak saya dari TikTok Pak. Kemudian yang kedua Mbak B. Mbak B ini kasusnya juga hampir sama. Dia pacaran dengan seorang worship leader di gereja. Kehidupan mereka awalnya sungguh indah. Mereka datang ke gereja bareng, diajakin nungguin pacarnya latihan buat pelayanan. Tapi lama-lama mereka mulai dengan cium, cipika-cipiki, kemudian berciuman, kemudian mereka jatuh dalam dosa persinahan. Nah, si wanita ini sebenarnya sadar akan kesalahan mereka dan sering menanyakan kenapa sih kita kok jatuh dalam dosa seperti ini. Nah, si pria tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Dia juga sering memberikan jawaban bahwa manusia itu tidak sempurna dan bisa jatuh dalam dosa. Daud saja bisa kok jatuh dalam dosa. Sering memberikan perkataan-perkataan yang rohani, tetapi kehidupannya sebenarnya menjerumuskan ke dalam dosa. Sampai hari ini mereka masih konseling dengan saya, tapi sayangnya mereka tidak mau putus karena mereka saling mencintai, mereka menikmati kehidupan mereka, dan mereka punya keinginan akan bertobat ketika mereka sudah menikah. Padahal itu adalah hal yang salah. Saya sering memberikan solusi untuk mereka berhenti. Kalau tidak mau berhenti, putus saja, daripada mereka semakin terjebak di dalam kejatuhan mereka. Mereka diperalat iblis. Tetapi apa daya, mereka masih belum mau Pak. Tetapi saya terus mendoakan mereka. Kalau mereka masih mau konseling dengan saya selalu menerimanya dengan kasih. Kemudian Mbak C. Mbak C ini pacaran dengan calon pendeta Pak. Nah, seperti Mbak A dan Mbak B, mereka awalnya baik-baik, ke gereja bareng, saling mendoakan, tetapi akhirnya jatuh dalam dosa juga Pak. Setiap ketemu mereka jatuh dalam dosa. Setiap ketemu jatuh dalam dosa. Tapi si Mbak C ini memutuskan untuk putus dan melihat konten saya di TikTok dan akhirnya menghubungi saya dan konseling dengan saya. Saya memotivasi dia karena dia sudah melakukan hal yang benar. Dan sampai hari ini dia sering ikut ibadah online setiap hari Jumat. Nah, dari 3 kasus ini Pak, kita bisa belajar bahwa tidak semua orang yang melayani Tuhan di atas mimbar, yang memiliki nama pelayan Tuhan di dalam gereja, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Enggak semuanya Pak. Jadi bagi saya, meskipun dia seorang lulusan teologi S1, S2 dari universitas atau sekolah tinggi teologi terkenal, itu tidak menjamin kehidupannya dekat dengan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mau bapaknya pendeta, mau opanya pendeta, mau keluarganya semuanya pendeta, percuma kalau kehidupan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika seseorang sudah jatuh dalam dosa dengan pelayan Tuhan,
Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah komitmen untuk berhenti dari dosa. Kamunya dulu yang berkomitmen. Kemudian kamu mengajak pasanganmu untuk berkomitmen berhenti dari segala dosa, berhenti berbuat zina lagi. Kenapa harus kamu duluan? Karena kalau kita sudah berkomitmen, kita mau dirayu dengan cara apapun, kita nggak akan pernah jatuh dalam dosa. Pernah ingat sebuah cerita di dalam Alkitab tentang Yusuf yang menghindari dari istri Potifar yang mencoba merayu. Kenapa dia bisa menghindar? Karena dia punya komitmen dan dia takut akan Tuhan. Dia nggak mau jatuh dalam dosa. Jadi orang-orang yang memiliki komitmen buat tidak mau jatuh dalam dosa, mereka sebenarnya bisa lari. Mereka bisa menghindar dari orang-orang yang merayu, dari sebuah situasi yang menuntut mereka buat jatuh dalam dosa. Jadi sebenarnya tidak ada satupun alasan yang bisa dibenarkan untuk kita bisa jatuh dalam dosa kalau kita sudah komitmen dengan Tuhan. Pelayan Tuhan dalam Wikipedia disebut juga sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan. Itu adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang diyakini memiliki kesalehan dalam imannya. Di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menyinggung tentang pelayan Tuhan. Salah satunya ini ayat yang sering sekali dibacakan oleh para pendeta. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada juga di dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi sebenarnya gelar pelayan Tuhan, orang yang melayani Tuhan itu memiliki nilai yang sangatlah tinggi, nilai yang sangatlah berharga, bukan hanya di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman ini, ia akan dihormati Bapa. Pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa akan dihormati Bapa, akan dicintai Tuhan. Seperti Daud, sekalipun dia jatuh dalam dosa, tetapi dia sungguh-sungguh berkomitmen untuk pulih, bertobat. Makanya dia menjadi orang yang sangatlah lekat dengan Tuhan, dan dia dicintai oleh Tuhan. Nah, banyak pelayan Tuhan yang sering beralasan bahwa Daud saja jatuh dalam dosa. Ya memang Daud itu jatuh dalam dosa, Pak. Tapi dia tidak terus menikmati dosa. Dia nggak terus rutin berbuat dosa. Setiap minggu, setiap bulan, kalau nggak berbuat dosa ada sesuatu yang kurang. Nggak seperti itu, Pak. Dia adalah orang yang berbuat dosa dan menyadari akan perbuatannya, kemudian dia bertobat. Bukan menikmati, kemudian jatuh lagi, kemudian bertobat lagi, jatuh, bertobat lagi, jatuh. Nggak seperti itu Daud, Pak. Jadi menjadi pelayan Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga dan memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi jangan pernah main-main melayani Tuhan. Jangan seenaknya saja melayani Tuhan, tetapi melayani Tuhan itu harus didasari dengan dasar yang benar, kerinduan yang benar, dan hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Kembali aku ingetin bahwa tidak semua orang yang melayani Tuhan di atas mimbar itu adalah orang yang baik, adalah orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Ada banyak orang yang melayani Tuhan di atas mimbar itu justru yang menjatuhkan para jemaat Tuhan yang ada dalam gereja, yang menyakiti, yang menjadi batu sandungan bagi jemaatnya. Tidak semua orang yang melayani Tuhan adalah orang yang cinta Tuhan. Namun di luar sana ada banyak, Pak, Bu, pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar tulus, yang jujur melayani Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang tidak mencari hormat dari manusia, tetapi mereka benar-benar memberikan kehidupannya untuk Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus. Masih ada orang-orang baik, dan itu ada banyak sekali. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita tidak perlu mencari orang-orang yang istilahnya takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan dan identik dengan para pelayan Tuhan untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Tetapi seharusnya kita ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, yang jujur apa adanya di hadapan Tuhan, memberikan hidup ini kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Orang-orang yang benar
pasti akan diberikan pasangan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjanjikan seorang penolong hidup yang seimbang, yang sepadan. Nah, kalau kamu hidup melayani Tuhan dengan kerinduan, dengan segenap hati, maka kamu akan mendapatkan seorang pelayan Tuhan yang juga satu visi, satu misi dengan hidupmu. Tetapi kalau kamu pura-pura takut akan Tuhan, kamu juga akan mendapatkan orang yang pura-pura takut akan Tuhan. Kalau kamu pura-pura melayani Tuhan, kamu juga akan mendapatkan orang-orang yang pura-pura melayani Tuhan. Jadi kuncinya adalah ada di dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang benar, Tuhan pasti sediakan semua yang terbaik, semua yang terindah yang bisa Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus itu baik dan teramat baik. Ini saja pesan yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Kiranya dalam video ini teman-teman bisa belajar akan banyak hal yang bisa teman-teman pelajari. Dan kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.